Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Dan ada beberapa berita yang sangat penting ya guys ya. Yaitu ini soal Pak Jokowi lagi ya guys ya. Kabarnya di Twitter lagi rame banget ya, saat Pak Jokowi mengunjungi makam ataupun proses pemakaman Paus Fransiskus ya guys ya. Ini katanya dicuekin sama beberapa presiden ataupun pejabat-pejabat lainnya, yang tentunya yang jadi sorotan ya guys ya. Pak Jokowi dicuekin oleh Donald Trump ya guys ya, selaku presiden Amerika ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Teganya Om Trump, kayak nggak kenal saja sama Pak Jokowi. Om Trump gak tuh ya guys ya. Minimal melambaikan tangan kek atau salaman juga nggak apa-apa. Diserang buzzer baru tahu rasa om. Nah ini dia guys ya. Ini tega-teganya nih Om Trump ya kan. Donald Trump, presiden Amerika, mungkin nggak lihat nih guys ya. Kita ambil sisi positifnya guys. Mungkin Donald Trump saat mengunjungi pemakaman ya, proses pemakaman Paus Fransiskus, tidak melihat ke sosok Pak Jokowi di sana gitu guys ya. Makanya kesannya agak dicuekin nih guys. Kita lihat cuplikannya seperti apa ya guys ya. Donald Trump nih, Pak Jokowi mana nih guys? Wah ini Pak Jokowi nih guys ya. Pak Jokowi masih melihat fokus ya guys ya. Terlihat fokus melihat Donald Trump. Tapi terlihat Donald Trump sepertinya nggak ngelihat ya guys ya. Makanya dicuekin mungkin guys ya. Kita lanjut lagi gengs. Nggak dilihat dong, astaga. Nih kita lihat guys ya. Ini di zoom nih guys. Tapi Pak Jokowi salaman nih. Gua nggak tahu nih, mungkin sama orang Indo atau orang lain ya guys ya. Nah, jadi begitu kira-kira ya guys ya. Kita lihat sangat jelas barusan ya guys ya, kalau Donald Trump memang tidak menyapa ataupun bahkan jangankan menyapa, melambaikan tangan ke Pak Jokowi aja kita lihat tidak ada ya guys ya. Begitulah kira-kira, makanya sekarang lagi rame juga nih di Twitter ya guys ya, kalau Pak Jokowi ini kesannya dicuekin guys sama Donald Trump ya guys ya. Padahal dulu mungkin salam-salaman gitu guys ya. Jadi gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Roy Suryo, lucu, pembuktian secara ilmiah dikriminalisasi dengan pasal tentang hasutan. Ya ini soal ijazah lagi nih guys, kalau Pak Roy Suryo nih guys ya. Kan emang udah lama lucu rezim ini. Iya juga ya. Tapi insya Allah banyak rakyat yang dukung para aktivis dan ilmuwan yang masih punya nalar untuk tidak dibohongi terus. Nah ini dia guys ya. Ada cuplikan dari Pak Roy Suryo ya kan. Kita lihat dulu sebentar guys. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Nah, ini gimana tanggapan kalian nih? Ini semakin seru ya guys ya, soal ijazah Pak Jokowi. Bahkan kita lihat di berita kemarin, Pak Jokowi diduga sudah melaporkan ke 4 orang ini ya guys ya, dengan pasal penghasutan yang dulunya sukses untuk menjarakan ustadz ataupun beberapa ulama ya guys ya, dengan pasal tersebut. Kita lihat ya, mungkin pasal ini masih berlaku apa enggak ya, karena memang polemik politik soal ijazah ini semakin panas
lama-lama semakin terungkap ya guys ya. Dan bahkan ya diduga sekarang banyak banget yang mengulik soal ijazah Mas Gibran nih guys ya. Ini merembet kemana-mana nih guys ya. Ini soal ijazah Pak Jokowi aja sampai sekarang belum kelar ya guys ya. Bahkan belum tahu nih beneran asli atau palsu. Tapi sekarang ya justru malah keempat orang ini yang melaporkan diduga ijazah Pak Jokowi palsu justru dilaporkan balik ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komen lagi di kolom komentar guys. Lanjut, membuka rasa malu kita di masa lalu punya presiden seperti ini. Ini apalagi, ya ampun. Tapi sampai sekarang masih bertanya-tanya kok bisa jadi presiden 2 periode. Nah, itu dia guys ya. Kita lihat nih guys ya, dimana waktu Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris. Ini kita lihat lagi nih guys ya. Infrastructure program and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to thank my minister. Please answer the question. Aduh, udah gue nggak mau bahas ini ya, langsung skip aja guys. Lanjut, Menteri Jul Hasan mengusulkan kepada Presiden agar rakyat menanam sendiri cabai di pot. Sekalian aja tuh ya guys ya. Kol, bawang putih, bawang merah semua satu orang ataupun satu rumah punya kebun masing-masing guys ya. Jadi pasar nanti mungkin gak jualan sayur lagi gitu kira-kira ya guys ya. Ini aneh sedikit ya. Jadi petani cabai nanti gimana Pak? Ya kan, kalau misalnya nanti harganya murah, kalau misalnya semua orang udah punya pohon cabai sendiri di rumah, petani cabai yang lagi nanam cabai mana nasibnya gitu kira-kira. Coba dipikirkan ya dari sisi petaninya gitu. Jangan harganya doang gitu guys ya. Petani cabai juga modalnya gede, bahan baku semakin hari semakin mahal ya kan. Terus produksi pupuk juga semakin mahal juga kalau dibeli sama petani ya kan. Tapi harga cabai kadang-kadang turun gitu. Jika sudah tidak sanggup mengendalikan harga pangan, mundur saja dari Menko Pangan. Negara lain sudah sampai tahap robotik dan AI, negeri Konoha masih sibuk bahas nanam cabai dan tomat dalam rumah. Kita lihat cuplikannya guys. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, Udah nggak mahal lagi Pak cabai. harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ya, jadi begitu kira-kira ya, mudah-mudahan Pak Prabowo memikirkan nasib para petani juga ya kan. Ya, jadi poinnya itu guys. Kalau misalnya nanti masing-masing rumah sudah punya tanaman sendiri ya, minimal pohon cabai tadi ya kan guys, tanaman cabai barusan, nanti nasib petani cabai gimana ya kan? Apakah nanti nasib petani cabai pindah lagi ya, pindah nanamnya nggak usah cabai lagi guys? Nggak tahu apa, mungkin emas kali ditanam ya guys ya. Bercanda guys ya. Lanjut, sudah 16 orang saksi diperiksa. Tidak satu pun pernah lihat ijazah asli Jokowi, termasuk Kepsek, SD, SMP, SMA. Legalisir tidak bawa aslinya. Faktanya ijazah aslinya nggak ada, tapi saksi ahli bilang ada. Itu blow on atau apa? Kita lihat guys, Pak Egy Sujana nih guys ya. Saksi fakta, sudah 16 orang diperiksa. Seluruhnya 16 orang itu tidak pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Sampai juga kepala sekolah SD, SMP, SMA tidak pernah melihat ijazah aslinya, walaupun pernah dilegalisir. Oleh karena itu, fakta membuktikan gitu, ijazah Jokowi asli tidak ada. Nah, argumentasi dalam ilmu hukum itu dilihat dari faktanya. Nah, kalau faktanya nggak ada, kemudian si saksi ahli atau keterangan ahli menyatakan ada ijazah asli, itu blow on apa tidak? Blow on apa tidak? Ini semakin seru soal ijazah Pak Jokowi ya, dan
masih sampai sekarang belum terungkap guys, ini keaslian ijazah Pak Jokowi ini beneran asli atau palsu. Kita tunggu aja beritanya nanti seperti apa ya guys ya. Mudah-mudahan ini semakin kesini semakin kebongkar. Terlalu berlarut-larut kita membahas ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Ya jadi kita tunggu aja proses hukumnya nanti seperti apa ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.